وآله وأزواجه وذرياته ثم إلى روح مشايخنا خصوصا إلى روح مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بلا ربي على سبب سيد محمد بن عبد الملك ونفات معلوم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإخلاصا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang selalu kita hormati, kita cintai, guru mulia kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum mat'anallah bituli hayatihim. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau dan Allah berikan beliau umur panjang dalam keadaan taat serta sehat walafiat. Tak lupa yang kami hormati para hadirin wal hadirat jamaah musalah Baitus Syakur, para perindu kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah masih memilih kita. Kita masih bisa istiqamah berada di tempat yang insyaallah penuh dengan kemuliaan, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan selalu dan Allah pertahankan nikmat ini sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini kelak bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi pedoman kita sehingga kita bisa semakin dekat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan nasihat-nasihatnya beliau di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kita masih tentang nasihat, kita masih di dalam nasihat beliau tentang mengingat kematian. Ya, pada kajian yang lalu beliau masih menasihati kita bahwasanya senantiasalah kita untuk meminta kepada Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Dan bagaimana begitu takutnya para salafun as-salih terdahulu tentang kematian. Yang mereka takutkan bukan datangnya kematian karena kalau urusan kematian semuanya pasti akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kalau kematian sudah nggak usah dipertanyakan. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Tetapi yang menjadi misteri bagi kita semua adalah keadaan ketika meninggal dunia seperti apa keadaan kita. Keadaan baikkah ataukah keadaan naudzubillah bukan tidak baik. Kenapa kok ini sangat menakutkan bagi mereka urusan keadaan ketika meninggal dunia? Karena dari situlah akan dimulai nasib mereka selanjutnya. Ya kan, setelah meninggal dunia kita akan masuk ke alam barzakh. Di barzakh sudah akan ditampakkan muqaddimah nanti sebelum kita menginjak alam akhirat. Kalau memang di ahli surga akan dijadikan kuburnya termasuk taman-taman surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau naudzubillah dia min ahli neraka, maka kuburnya pun akan dijadikan sebagai lubang neraka. Dan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka kuncinya di ketika meninggal dunia itu. Kalau meninggal dunia baik, insya Allah kesananya baik. Tapi naudzubillah kalau meninggal dunia sudah nggak baik, su'ul khatimah,
apalagi naudzubillah dalam keadaan tidak punya iman, jangan harap ketika nanti di akhirat bakal selamat. Ya, dan nggak ada yang menjaminkan. Ya, dikatakan oleh beliau mengutip hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya kan ada kisahnya, kata Nabi, orang yang amal hidupnya itu dari awal sampai menjelang meninggal dunia semuanya penuh dengan ketaatan, tapi ternyata menjelang wafat dia beramal dengan amalnya ahli neraka lalu masuk neraka. Ada sebaliknya orang yang dari awal umurnya beramal jelek, maksiat sampai menjelang wafat, tapi begitu hampir meninggal dunia dia tobat lalu meninggal husnul khatimah. Nah, ini banyak demikian. Makanya kemarin kita katakan bahwasanya untuk yang bagian pertama tadi, kisah yang pertama ini buat kita, pegangan buat kita yang sudah ahli taat, insyaallah bisa istiqomah, rajin ibadah, alhamdulillah dan seterusnya. Jangan merasa aman dulu, karena belum tentu kita bakal selamat. Bisa jadi naudzubillah Allah cabut iman menjelang wafat. Semoga selamat semuanya. Tapi bagian yang kedua tadi ini buat kita melihat orang lain, orang ahli maksiat yang masih bergelimang dosa. Jangan kita langsung menuduh dia ahli neraka, belum tentu. Karena bisa jadi di akhir hayat dia taubat, mendapat hidayah lalu husnul khatimah, bisa saja. Jangan dibalik, kalau dibalik salah. Ya, ada orang ahli taat, jadi ada orang ahli taat kita paling nggak bakal husnul khatimah dia, itu riya ibadahnya. Jadi nuduh buat orang, tapi nuduhlah buat diri kita sendiri. Mungkin ibadah kita banyak kurangnya, banyak ujubnya. Apalagi di kajian lalu juga Imam Haddad menjelaskan bahwasanya di antara sesuatu yang bisa merusak atau menghancurkan punggungnya setan, artinya bikin dia kesel, adalah permintaan hamba kepada Allah meminta husnul khatimah. Tinggal satu senjatanya setan, apa itu? Goda hatinya dengan perasaan ujub, merasa bangga dengan dirinya. Orang kalau sudah ujub habis semua amal ibadahnya, ngeri. Ini ujub adalah sesuatu yang kadang kita nggak ngerasa. Beda ya antara syukur dengan ujub. Bedanya bagaimana Ustaz? Kita kadang merasa alhamdulillah saya bisa beribadah, alhamdulillah malam ini saya bisa bangun malam, bisa tahajud, alhamdulillah tadi subuh saya bisa membaca Al-Quran. Ini syukur atau ujub? Jangan sampai kita salah. Kadang orang merasa ini syukur, ternyata adalah sebuah kebanggaan dalam dirinya, habis semua amal ibadahnya. Ya, orang kalau dia nggak ujub, dia syukur dengan nikmat Allah tersebut, dia nggak akan meremehkan orang lain. Tapi kalau yang di hatinya adalah lintasan ujub, mentang-mentang dia sudah banyak ibadah di hari itu, ngelihat orang lain ibadahnya kurang, merasa dirinya lebih hebat. Kadang orang itu juga merasa alhamdulillah saya hari ini bisa ikhlas, itu juga sudah ujub itu. Jadi dia sudah ikhlas, tapi alhamdulillah saya ikhlas ya, alhamdulillah saya nggak riya, itu ujub namanya. Habis juga amal ibadahnya. Begitu ngerinya perasaan ujub. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya juga dijelaskan, ada keterangan dikatakan bahwasanya kullun nas halka ilal alimun. Semua manusia potensi mereka bakal binasa kecuali orang-orang yang alim. Orang alim di sini maksudnya orang yang ngerti, punya bekal ilmu. Nggak harus orang kiai besar, seorang alim besar, enggak, pokoknya punya bekal ilmu, insya Allah selamat dia. Dia bisa ngerjakan ibadah dengan benar, ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, insya Allah selamat. Ya, kalau sudah punya bekal ilmu, selamat. Ya kan, Al-Imam Syekh Zarnuji dalam Ta'alimut Alimnya kan mengatakan bahwasanya ilmu merupakan hisnu yunji min jami'is syada'idi, sebuah benteng yang bisa menjaga kita dari berbagai macam musibah-musibah. Di syarahnya beliau jelaskan di antara paling besarnya musibah Pak, al-jahal itu, kebodohannya. Seorang adalah musuh bagi dirinya sendiri. Al-mar'u aduun lima jahil. Seseorang itu adalah merupakan musuh bagi kebodohannya. Orang kalau sudah sama sekali buta urusan agama, dia melakukan hal keharaman tanpa dia rasa. Dikiranya boleh, ternyata adalah hal yang nggak boleh. Ya, makanya kullun nas halka ilal alimun. Semuanya potensi binasa kecuali orang yang ngerti, bukan punya bekal ilmu, insyaallah selamat semuanya. Tapi belum jaminan juga, masih potensi juga orang alim bakal binasa. Ada orang alim, iblis alim. Iblis itu pintar, ternyata menjadi makhluk yang Allah laknat. Wan nasu wal alimuna halaka ilal amilun. Sampai dia bisa mengamalkan ilmunya. Orang alim pun potensi binasa kecuali kalau dia bisa mengamalkan ilmunya. Selamat, ya bisa mengamalkan dengan ilmunya. Ilmunya sebagai hujjah lahu, bukan hujjatan alaihi. Sebagai penyelamat, bukan sebagai penuntut nanti ketika di akhirat. Orang yang sudah mengamalkan apakah pasti selamat 100% dijamin? Belum tentu juga.
Karena banyak orang beramal ternyata di hatinya ada sifat riya, sum'ah, pengen didengar ibadahnya, pengen dilihat, pengen terkenal dan seterusnya. Maka kata beliau, wal amiluna halka ilal mukhlisun. Yang mengamalkan pun masih bisa celaka kecuali kalau dia bisa ikhlas. Ikhlas dengan amalnya itu. Orang ikhlas juga belum tentu selamat. Wal mukhlisun ala khatarin azimin min amrihim. Orang ikhlas pun masih bahaya. Jadi siapa yang selamat? Gak ada yang selamat sudah. Jadi jangan pernah merasa selamat. Dari mulai orang yang ngerti bisa binasa. Sudah ngamalkan ilmunya tetap bakal binasa. Sudah ikhlas tetap bakal binasa. Ikhlas itu sudah bakal binasa. Jadi makanya jangan pernah merasa aman. Jadi setiap saat kita ngerasa diri kita banyak kurang, biar muhasabah terus, insaf terus dengan kesalahan dan kekurangan diri kita. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya dari perasaan ujub dengan amal kebaikan kita. Kemudian beliau jelaskan pada pembahasan berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala wa qad kana salafus salihu rahmatullahi alaihim. Dan para salafun salih, ulama terdahulu, biasanya kalau disebut salaf, sebenarnya salaf itu adalah ulama yang hidupnya di 3 abad pertama. Di 3 abad pertama. Jadi sebelum berakhir 300 sebelum lewat dari 300 tahun Hijriah. Jadi kalau sudah tahun ke-400 dan seterusnya bukan disebut salaf lagi. Ya, jadi Imam Syafi'i dan ulama 4 mazhab semuanya termasuk golongan para salaf. Waqad kana salafus salih rahmatullah alaihim, dan para salaf, para pendahulu kita, semoga Allah merahmati mereka, ternyata mereka fi ghayatil khaufi min khatimatis su. Ternyata mereka dalam puncak ketakutan mereka dari su'ul khatimah. Ini para salafun salih, mereka pun masih takut su'ul khatimah. Ma'a salahi a'malihim wa qillati dunubihim, padahal amalnya banyak, dosanya sedikit. Ya kalau dibanding-bandingkan ya amal kita nggak ada apa-apanya dengan amalnya para salaf terdahulu. Dari semua sisi, dari semua segi, dari mulai kualitas, kuantitas kita kalah semuanya. Dari mulai rasa takut kita kalah, jauh lah sudah. Karena keadaan sudah berbeda kan. Zaman sekarang lingkungan, pergaulan gak sama dengan zaman dulu. Tentunya sangat jauh berbeda. Tapi ternyata dari walaupun begitu banyak ibadah mereka, dosanya mereka hampir dibilang gak ada, tapi mereka masih takut su'ul khatimah. Sahabat sajalah, ya seperti pernah kita sampaikan bahwasanya bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu begitu takut dengan su'ul khatimah. Padahal termasuk al-asyrah minal mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang dijamin surganya. Jelas lewat lisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada namanya asyrah mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang mereka dikabarkan oleh Nabi langsung dengan surga dalam satu majelis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, sampai 10 orang sahabat. Jelas lewat lisan baginda Nabi. Ternyata masih takut su'ul khatimah. Loh, ini sudah dijamin dapat tiket surga tapi masih takut su'ul khatimah. Kita yang merasa nggak dapat jamin apa ternyata malah merasa aman-aman. Memang kalau dilogikan biasanya orang, kalau kita pikir secara akal, memang demikian faktanya. Orang itu, contoh lagi nih gampangnya, orang kalau semakin dekat dengan seseorang, dia semakin takut untuk menyakiti orang yang dia cintainya itu. Ang Qasim contohnya, yang paling dekat dengan beliau siapa? Keluarganya, anak istrinya. Ini mereka orang yang paling takut sama beliau. Kalau mereka berbuat salah, takut dimarahin sama beliau, takut dikasih sanksi. Tapi kita yang jauh, gak pernah ada kedekatan, biasa aja. Kita nyinggung perasaannya, bodo amat, biarin aja kan. Ya kita melanggar perintahnya dia, gak ada urusan, karena dia bukan siapa-siapa saya. Tapi keluarganya paling takut, jangan sampai membuat hati beliau marah, dan seterusnya. Ini orang semakin dekat dengan Allah demikian. Takut Allah gak ridho sama dia, takut Allah murka, padahal Allah jelas ridhonya sama mereka. Padahal jelas beliau ini Ang Qasim dengan paling cinta dengan keluarganya ketimbang dengan selain keluarga. Tapi ternyata keluarga yang paling dicintai sama beliau paling takut dengan beliau. Begitulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling Allah cinta ternyata mereka paling takut dengan Allah. Sebaliknya orang yang Allah cintai yang jauh darinya, mereka paling merasa aman, tenang aja, nggak apa-apa dan seterusnya. Naudzubillah. Semoga Allah jangan golongkan kita termasuk golongannya mereka yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini para salafun saleh, amal mereka banyak, dosanya hampir dibilang enggak ada, begitu luar biasa takutnya mereka dengan su'ul khatimah. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian dari mereka, salah seorang dari mereka mengatakan, lau urida alayyal mautu alal islami bi babil hujrati wasyahadatu bi babid dari, yakni syahadata fi sabilillah, lakhtartul mauta alal islami ala babil hujrati ala syahadati ala babid dari. Jadi andaikan, kata mereka, andaikan aku diberi dua pilihan, meninggal di kamar dalam keadaan Islam, husnul khatimah di kamarnya, atau meninggal sudah sampai di pintu depan rumah, dapat syahadah dalam keadaan syahid. Lebih hebat mana? Orang meninggal biasa husnul khatimah atau meninggalnya syahid? Lebih syahid, lebih hebatan, lebih afdolan syahid, karena pangkatnya bakal lebih tinggi. Ya kan, beda orang meninggal biasa bukan syahid dengan orang meninggal dalam keadaan syahid. Ini kan lebih afdolan yang meninggal dalam keadaan syahid, dapat syahadah. Kata mereka, andaikan aku diberi pilihan, aku meninggal di kamarnya, di kamarku ini meninggalnya biasa, aku nggak syahid, tapi husnul khatimah Islam. Kemudian aku dikasih pilihan kedua meninggalnya di pintu depan rumah, tapi dapat syahadah, matinya nanti syahid. Apa kata mereka? Aku lebih memilih mati ketika di kamar, walaupun nggak dapat syahadah. Lakhtartu al-maut alal Islam ala babil hujrah ala syahadah ala babid dar. Mendingan aku mati di kamar walaupun nggak syahid daripada aku harus mati depan pintu tapi syahid. Loh, kenapa begitu? Karena resikonya lebih kecil. Lebih kecil resiko meninggal di kamar ketimbang resiko meninggal di depan pintu rumah. Karena ketika dari kamar ke pintu rumah, nggak tahu nanti bagaimana yang menimpa hatinya. Bisa jadi ketika dari kamar menjelang wafat di pintu rumah, hatinya berubah. Yang tadinya iman dengan Allah berubah nggak iman. Yang tadinya begini berubah, tadinya husnuzan berubah menjadi suuzan dengan Allah, dan seterusnya. Ya kan, kata mereka, li'anni la adri mal ladzi ya'ridu liqalbi fima bainal hujrati ila babid dar. Karena aku nggak bisa tahu apa yang bakal menimpa hatiku ketika aku jalan dari kamarku menuju pintu rumah. Walaupun sebentar, ini jarak sangat pendek, nggak jauh jaraknya. Pintu rumah cuman ke depan rumah kok. Berapa detik sih kalau kita jalan dari pintu rumah ke dari kamar ke pintu rumah, berapa detik? Nggak lama. Ternyata mereka masih takut resiko ini. Jangan-jangan ketika aku nanti jalan ke depan ternyata setan menggoda aku, lalu aku su'ul khotimah. Saking takutnya mereka dari su'ul khotimah. Resikonya kecil, resikonya lebih kecil daripada milih syahadat tapi harus di pintu rumah tadi. Ya kayak orang misalnya pilih mana, kamu pergi ke dalam hutan, di sana kamu bakal dapat emas 1 kuintal, sebongkar emas gede. Tapi di sana banyak hewan buas, ada macan, ada serigala. Atau kamu ngambil emas di sini aja lah. Sebelum masuk hutan, di pintu hutan, tapi cuma dapat secuil 1 gram emasnya. Mendingan ini, nggak ada resiko, jelas dapatnya daripada saya harus ke sana walaupun ternyata lebih gede, ternyata masih resiko, belum tentu selamat, gitu loh. Ya mendingan ini kan sudah mendingan, husnul khatimah sudah sangat bagus walaupun nggak dapat syahadah. Begitu takutnya mereka dari su'ul khatimah. Ya, karena namanya hati kan disebut qalbun. Kenapa disebut qalb? Likathrati taqallubihi. Disebut hati, bahasa Arabnya hati qalbun. Bahasa Arabnya hati disebut qalbun karena sering berubah-ubah, sering berbolak-balik. Ya, tadinya istiqomah ternyata bisa berubah. Tadinya rajin bisa menjadi malas. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan saking sepetnya berubah-ubahnya hati, ada sebagian hamba Allah, kata Rasul, pagi harinya iman, sore harinya sudah menjadi kafir. Paginya masih iman, sorenya sudah menjadi kafir. Begitu cepat berbolak-baliknya hati kita. Ya makanya begitu ngeri ya, mereka sangat takut dengan namanya su'ul khatimah. Wa qala akharu li ba'di ikhwanihi, dan sebagian lagi dari mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, idza hadranil mautu faqud inda ra'si wanzur. Kalau datang kematian kepadaku, maka duduklah kamu dekat kepalaku. Jadi ini wasiatnya mereka ketika menjelang wafat. Ya, kalau nanti aku mati, tolong duduk di dekatku, dekat kepalaku. Wanzur, dan lihatlah, perhatikan keadaanku. Bagaimana ketika aku meninggal dunia? Fa in ra'aitani qad mutu 'alal Islam fakhudh jami'a ma ma'iya fabi'hu.
Kalau kamu melihatku meninggal dunianya husnul khatimah, memeluk Islam, bisa syahadat ketika wafat, fakhud jami'a ma'i, maka ambillah semua yang ada padaku. Jadi semua barang-barangku jual, fabi'hu, jual semuanya. Wa khud bihi sukkaran wa liwazan fa fariqu ala sibyan, belikan permen, belikan manisan dan bagikan kepada anak-anak kecil. Ya, jadi ini wasiatnya mereka, kalau aku mau menjelang wafat tolong duduk dekat diriku. Kalau engkau lihat aku meninggal dunia husnul khatimah, jual semua barang-barangku dan sedekahkan. Sedekahkan semuanya. Wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalika, tetapi kalau aku meninggal dunia bukan dalam keadaan husnul khatimah, fa'alimin nas, kabarkan ke orang-orang, liyusalli alayya man arada an yusalliya ala basiratin. Kabarkan ke mereka, minta mereka agar menyolati jenazahku. Ya, karena dengan sholatnya orang yang nyolatinya akan sebagai ampunan buat si mayit. Jadi begitu mereka ini sudah wanti-wanti kalau meninggal dunia bagaimana. Kalau urusan matinya pasti semuanya bakal ngerasakan namanya kematian. Urusan matinya sakit atau tidak jelas, namanya kematian, sakaratul maut sangat sakit sekali. Ya kan, sangat sakit. Beberapa sebagaimana kisah yang keterangan seperti orang yang ditusuk dengan berbagai pedang di lehernya, atau kayak misalnya andaikan sebuah kambing, sebuah domba yang langsung dibredel kulitnya, kan sakitnya minta ampun. Nah begitulah perumpamaan sakitnya sakaratul maut. Ya, sekelas Rasulullah SAW, beliau saja merasakan sakaratul maut. Bahkan ketika beliau merasa merintih karena sakitnya sakaratul maut, beliau mohon, kalau gitu ya Allah, timpakan separuh sakitnya umatku kepada diriku. Timpakan separuhnya sakaratul maut umatku kepada diriku, biar mereka nggak merasakan sakaratul maut. Sakit, kalau mati pasti sakit, ya. Tetapi yang menjadi masalah bukan itunya, tapi keadaannya itu loh, ya. Kalau ketika meninggal dunia sakit tapi husnul khotimah, ya alhamdulillah, ya. Yang ngeri kalau sudah matinya nggak mengerikan, karena ketika mati sakitnya minta ampun lalu su'ul khotimah, nggak bawa iman, ini yang mengerikan. Ya, makanya dalam doa kita pun ketika minta sama Allah husnul khotimah, mintalah husnul khotimah fi khairin wa afiyah, fi lutfin wa afiyah. Ya, jadi kalau doa Allahumma rzuqna husnul khotimah fi lutfin wa afiyah, ya Allah berikan aku husnul khotimah dalam keadaan baik. Jadi matinya itu mati yang enak, lagi sholat, insyaallah amin, lagi baca Quran, lagi tengah-tengah sujud, lagi ketika punya lagi berbuat kebaikan. Ada juga memang husnul khotimah tapi matinya dalam keadaan nggak enak. Naudzubillah, kayak orang ketabrak mobil, kelindes apa, ini kan husnul khotimah, syahid mereka. Termasuk orang-orang yang dapatkan gelar syahadah. Jadi kata Rasulullah, aksaru orang yang mati syahid dari umatku, mereka bukan hanya yang gugur dalam medan peperangan. Mereka yang gugur dalam medan peperangan namanya syahid dunia wa akhirah. Dunia mereka dianggap sebagai pahlawan syahid, nanti di akhirat pun mendapatkan makom syahadah. Tapi ada juga orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit, ketika melahirkan, ketika matinya dalam keadaan tadi ngenas-ngenas, itu semuanya syahid mereka. Orang yang tenggelam, mati dalam keadaan kebakaran, tertimpa reruntuhan lalu meninggal, mereka syahid, husnul khatimah insyaallah. Tapi kita nggak pengen demikian, kita pengen matinya enak. Makanya kalau minta sama Allah, Allah marzuqna husnul khatimah fi lutfin wa afiyah, ya Allah berikan aku husnul khatimah dalam keadaan baik. Enak, lagi tidur, habis tahajudan tidur, kemudian meninggal dunia, les, tanpa merasakan sakit. Kan banyak. Ya, banyak kisah-kisahnya. Kayak pernah kami ketika kunjung ke salah satu pondok, kalau nggak salah dulu itu kita dengan Angkosim, kalau nggak salah, dengan ke pondoknya Agim. Ya, ingat antum ya pondoknya, ikut kan? Yang pondoknya Agim, di situ ternyata kata pengurusnya, mereka punya sebuah program pesantren buat lansia. Jadi para lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia itu ada kayak pesantren. Targetnya nggak muluk-muluk. Apa tadi mereka? Husnul khotimah matinya. Beda dengan kita. Kalau santri kan targetnya jadi penghafal Quran, jadi ulama, hafal. Ini enggak. Ini pesantren lansia, targetnya husnul khotimah meninggalnya. Subhanallah, ini luar biasa program yang dibuat sama pengurus sana. Beneran, jadi mereka banyak mendapatkan targetnya. Jadi ya apa yang kegiatan mereka, karena targetnya husnul khotimah. Kegiatannya apa? Kegiatan ngaji.
Jadi ngaji di kelas, baca Quran, terus gitu ibadah-ibadah. Dan banyak ketika lagi kegiatan mereka belajar di kelas, lagi ngaji Quran, banyak yang meninggal dunia. Jadi tengah-tengah ngaji Quran ternyata blek meninggal. Sudah banyak yang mendapatkan target sampai kepada cita-cita mereka. Semua berawal dari doa kita. Kita mohon sama Allah dengan serius dan buktikan dengan amal. Dengan amal perbuatan kita. Ya. Kemudian, nah ini jadi di antara mereka mengatakan, kalau aku menjelang wafat, coba perhatikan katanya. Kalau aku meninggal dunianya dalam keadaan husnul khatimah, maka sedekahlah. Ambil semua barang-barangku, jual dan sedekahkan. Tapi kalau aku meninggal dunianya bukan dalam keadaan baik, maka tolong mintakan ke orang-orang agar menyolati jenazahku. Wa kana qad dzukira lahu wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rafu biha al-farqu bainal amrain. Ya, sudah beliau yang tadi yang meninggal tadi telah menyebutkan kepada saudaranya tadi ciri-cirinya bagaimana ketika meninggal dunianya husnul khatimah atau tidak. Ya, jadi mungkin lisannya bisa ketika meninggal dunia dalam mengucapkan syahadat. Ya, jadi ketika wafat akhir kalimat yang diucapkan adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita harapkan, insyaallah kita demikian semuanya. Bisa mendapatkan husnul khatimah. Qala, akhirnya kata saudaranya tadi yang dipesankan, qala fara'aituhu qad mata alal Islam. Dan aku lihat ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Wa fa'ala ma amarahu bihi minat tasadduqi ala sibyan. Lalu dijalankanlah wasiatnya, yaitu bersedekah dari harta-hartanya dibagikan kepada anak-anak kecil. Wa hikayatun fi dzalika katsiratun masyhuratun, dan kisah-kisahnya mereka tentang hal itu sangat-sangat banyak sekali. Wa'lam, kemudian wa'lam annahu katsiran ma yuhtamu bis-su'i lil ladzina yatahawanuna bis salatil mafrudati. Nah, ini kemudian dalam pembahasan berikutnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang sebab-sebab orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Apa diantaranya sebab-sebab matinya su'ul khatimah? Kata beliau, ketahuilah annahu katsiran ma yuhtamu bis-su'i, banyak orang-orang yang meninggal dunianya su'ul khatimah itu lilladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍah, orang-orang yang mengentengkan urusan salat 5 waktu. Na'udzubillah, ini diantara sebab su'ul khatimah, gampang ngentengkan urusan salat 5 waktu. Adzan entar sampai akhir waktu dan keluar waktunya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang mereka melalaikan salat. Maknanya melalaikan di sini entar-entarannya sampai nanti keluar waktu. Oh, Ustaz, berarti kalau nggak keluar waktu nggak apa-apa dong? Jangan juga. Khawatir kita bablas. Kata antum kan yang nggak boleh kalau sampai keluar waktu, kalau masih aman berarti nggak apa-apa. Jangan juga. Ternyata nanti bablas beneran. Artinya begitu adzan langsung kita sudah ada azam dulu lah, paling tidak. Ya mungkin kita punya kesibukan, masih punya kegiatan yang nggak bisa kita tinggalkan. Ketika adzan maghrib, ketika adzan kumandang adzan sholat. Jadi ketika adzan mungkin lagi di tokonya, lagi di tengah-tengah kegiatannya, nanggung lagi, istilahnya nanggung. Paling tidak begitu adzan, stop dulu, kita sudah ada azam. Insya Allah setelah selesai, saya langsung bersegera akan sholat. Jangan, nanti dulu gampang. Adzan gampang enggak. Begitu adzan, insya Allah nanti segera sholat. Kalau sudah selesai. Ya, jadi jangan sampai ngentengkan urusan sholat. Kalau sudah orang ngentengkan sholat, na'udzubillah, diantara sebab su'ul khatimah. Dan biasanya orang yang dia ngentengkan sholat berawal dari ngentengkan urusan yang sunnah-sunnah. Ya, sunnah nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan, kan sunnah. Makan tangan kanan sunnah, itu kan nggak wajib. Andaikan pakai tangan kiri kan nggak dosa, emang nggak dosa, tapi ini urusan sunnah, jangan sampai dientengkan. Minumnya masuk kamar mandi nggak apa-apa, nggak pakai kaki kiri, nggak doa nggak apa-apa, kan sunnah, tinggalin nggak apa-apa. Nah ini gampang ngentengkan sunnah, nanti akan mengimbas kepada ngentengkan urusan kewajiban. Dan biasanya orang yang mengentengkan sunnah berawal dari mengentengkan urusan adab. Hal-hal kecil yang urusan akhlak, adab, sepele, ini dientengkan akan berimbas kepada urusan yang lebih gede lagi. Ya, makanya disebutkan man tahawana bil adab uqiba bihirmani sunan atau kama qala.
Barang siapa yang, ini bukan hadis, ini kaulnya ulama, barang siapa yang dia ngentengkan urusan adab, urusan tata krama, nanti lama-kelamaan dia bakal ngentengkan urusan sunnah-sunnah. Ya, wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil faraid. Kalau orang sudah gampang atau selalu ngentengkan urusan sunnah, lama-kelamaan akan ngentengkan urusan kewajiban. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Orang kalau sudah ngentengkan fardu-fardu, jangan harap bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah nggak dikenal sama Allah, bagaimana pengen dapat husnul khotimah? Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang kecil jangan pernah kita sepelekan. Ya. Kayak misalnya ada sampah pungut, buang di tempatnya. Urusan kebersihan kan kecil. Nabi ngajarin kita untuk menjaga kebersihan. Rumah diberesin yang rapi, ya jangan biasa kotor, jangan biasa kompros. Umat Islam harus bersih. Ketika makan bagaimana adab yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Yang kecil dari mulai urusan masuk kamar mandi kah, keluar kamar mandi, urusan pengen tidur bagaimana adabnya, ini yang sepele-sepele. Ya. Ini kalau kita amalkan setiap harinya kan enak. Ya. Jadi ibadah seharian penuh kita bisa dapatkan banyak kebaikan. Ya, karena mungkin kalau orang ibadah pengen ibadah dengan ngaji Quran toh bosan dia, capek juga. Ibadah hanya memperbanyak sholat juga kayaknya berat, sulit. Ibadah dengan banyak mengeluarkan uang juga nggak punya uang, pas-pasan. Maka masih banyak kesempatan untuk kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan. Ya tadi ngamalkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil, ringan-ringan. Makan tangan kanan baca Bismillah. Ketika minum Bismillah sambil duduk nggak berdiri. Ini kan hal-hal ringan. Tapi ternyata banyak dilalaikan, banyak disepelekan. Coba kita berawal dari hal-hal yang kecil, nanti kita bisa perhatian dengan hal yang lebih besar lagi. Ya, ini orang di antara sebab su'ul khatimah ngentengkan urusan salat 5 waktu. Padahal kan ringan. Ya, kita punya waktu 24 jam, masa nggak bisa sih menyisihkan waktu untuk sholat 5 waktu yang satu sholat nggak butuh sampai setengah jam. Ya, tadi kita sholat maghrib dari mulai qomat jam berapa tadi? Jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 15 sudah bubar. Itu juga plus wirid plus doanya, dikiran. Kalau sekedar sholat atau sampai salam paling berapa menit sih? 5 menit, nyampe 5 menit. Kayaknya itu kalau sudah hebat sholatnya. Khusyuk, baca iftitahnya ya kan. Kalau yang sholatnya ngebut, wah bisa lebih cepat lagi. Nah ini juga jangan dientengkan. Nanti saya yang biasa ngentengkan sholat, itu kan iftitah ringan, gak usah. Surat pendek gak usah. Ngebut aja sholatnya. Ini juga biasa ngentengkan urusan yang ringan, nanti akan berimbas kepada yang lebih serius lagi. Ya, andaikan kita tambahkan, sempurnakan dengan sunnah pun kan gak terlalu lama kok. Ya, kalau sholat paket-paketan. Kalau sholat paket cuman fardu tok 3 menit. Kalau tambah paket sunnah 3 menit, cuma nambah 2 menit, masa nggak mau? Sebentar nambahnya, cuma 2 menit. Tambah lebih lengkap lagi paket sambil dikiran 5 menit, jadi 10 menit. Enak, cuma nambah 5 menit, masa nggak bisa? Karena kita terburu-buru. Urusan hal-hal lain kita bisa betah, ya nonton anteng depan Facebook, Instagram itu kadang nggak terasa setengah jam habis buat itu. Ya, gamenya kita, apalah depan TV dan seterusnya, bisa kita berlama-lama. Tapi kenapa kalau sudah urusan ibadah kayaknya pengennya buru-buru. Wa zakatil wajibati, dan juga di antara sebabnya su'ul khatimah mengentengkan urusan yang wajib seperti zakat yang wajib. Ya, punya kelebihan tapi ternyata tidak mau mengeluarkan zakat wajibnya. Walladzina yattabi'una amratil muslimin. Ini juga di antara sebabnya su'ul khatimah, yang biasa mencari-cari aibnya orang lain. Jadi biasa kepo ini, mata-matain aibnya orang. Dia punya mobil baru, dapat dari mana ya? Jangan terus gitu. Hidupnya penuh dengan rasa buruk sangka kepada tetangganya. Ya, saya paling senang kalau sudah ngelihat orang lain berbuat salah. Wah, kayaknya jadi bahan buat gunjing maksudnya. Naudzubillah, jangan sampai demikian. Sangat senang kalau sudah tahu dengan kejelekan kawannya. Kalau kita biasakan kita ini tajahul, ta'ami. Jadi pura-pura nggak tahu dengan aib saudara kita. Ya, jangan sampai kayak ungkapan pepatah gimana itu,
gajah di pelupuk depan mata nggak kelihatan, tapi semut di ujung lautan kelihatan. Aib sekecil apa aja dari kawannya kelihatan, tapi aibnya dia sendiri yang paling gede ternyata nggak kelihatan. Ini juga diantara sebab su'ul khotimah. Orang biasa mencari-cari aibnya orang. Ya, yang ada nanti justru Allah akan bongkar aibnya dia di tengah-tengah keluarganya. Ya, jadi orang yang biasa mencari-cari aib saudaranya, mencari aib kawannya, justru akan Allah buka aibnya dia di tengah-tengah keluarga. Jadi di tengah keluarganya dia malah dihinakan sendiri. Nggak ada wibawa, nggak ada haibah di depan keluarganya sendiri. Ya, jadi biasanya kita ini punya sifat husnuzon. Termasuk juga yang kita dapatkan di media sosial, ya, share-sharean Facebook lah, di IG lah, berita apa yang masuk ke WhatsApp, biasakan kita skip. Di-skip kalau sudah urusannya nggak penting. Apalagi berita yang banyak hoax itu hoax lah, ya, hoax ya, berita yang nggak jelas lah, skip aja sudah. Ya, kalau perlu keluar dari grup-grup yang biasa ngomongin hal-hal nggak benar. Ya, jangan gampang kita percaya dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ya, kafa bil mar'i kitsban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a, kata Nabi. Cukup seseorang dikatakan dusta, dia mudah menceritakan sesuatu yang dia dengar. Kalau kata beliau, telinga ini kayak telinga atau sampah, semuanya masuk, nggak ada penyaringnya, masuk apa aja ke telinga, sehingga enak menjadi bahan buat cerita ke kawannya. Jadi kayak kehabisan bahan buat cerita, padahal masih banyak bahan yang pengen diceritakan. Kalau lagi majelis, lagi kumpul-kumpul kan masih banyak bahan buat kisah-kisah, buat ngobrol. Jangan sampai yang jadikan bahan adalah aib saudara kita, naudzubillah. Ya, kayak kisahnya, lihat bagaimana kisahnya dalam Quran ketika Allah menceritakan kisahnya burung hudhud. Burung hudhud yang merupakan di antara pasukannya Nabi Allah Sulaiman. Ya, saya lupa bagaimana ayatnya itu. Pokoknya ceritanya ketika Nabi Sulaiman mencari burung hudhud, lagi buat sebuah kayak rapat mungkin rapat rutinan, ternyata nggak ada ini, burungnya nggak ada, hilang burung hudhudnya, goib, tidak hadir. Nabi Sulaiman tanya, kemana burung hudhud? Mali la aral hudhud. Aku kenapa kok nggak ngelihat hudhud? Pokoknya kalau datang nanti akan aku sembelih dia. Kita lagi ngumpul-ngumpul, ada rutinan, ternyata dia malah nggak hadir. Nanti kalau datang saya hukum dia, aku kasih sanksi dia. Nggak lama datang burung hudhud ke Nabi Sulaiman. Tanya sama beliau, wahai hudhud, dari mana kamu? Kok kamu nggak hadir kumpulan kita? Kata burung hudhudnya, iya wahai Nabi Sulaiman, aku habis dari sebuah tempat sana. Aku habis keliling ke negeri Saba. Ternyata di sana ada seorang Ratu Bilqis yang dia bersama pasukannya sujud menyembah matahari. Akhirnya apa jawaban beliau? Ini kan informasi yang Nabi Sulaiman terima. Dan nggak mungkin burungnya berbohong, karena ini burungnya pasukannya, ya, nggak mungkin khianat dengan Nabi Sulaiman. Tapi begitu burungnya nyampaikan informasi, wahai Nabi Sulaiman, di sana aku dapat kabar, aku ngelihat ada seorang ratu bersama bawahannya sujud kepada matahari. Dengan bijaknya beliau mengatakan, Nabi Sulaiman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sananzuru, kita lihat dulu, kita cek dulu berita kamu, kita pastikan dulu. Asadaqta am kunta minal kadhibin, kamu jujur atau kamu bohong. Padahal ini pasti benarnya beliau, si burung hudhud yang nggak mungkin bohong. Tapi dengan bijak beliau mengatakan, kami cek dulu, nggak langsung diterima mentah-mentah. Begitulah cara kita menerima informasi. Ya, begitu ada berita, cek dulu bagaimana kebenaran, tabayun dulu, klarifikasi dulu. Kalaupun sudah benar beritanya, jangan langsung di-share juga, lihat, pertimbangkan lagi, pentingnya apa. Kalau nggak penting, skip aja. Apalagi kalau sudah urusannya adu domba, buat fitnah, buat kerusakan, provokasi, sudah mendingan di-delete, nggak di-skip lagi. Ya, itulah cara bijak di zaman kita sekarang, zamannya gampang menerima informasi. Isya dah. Isya. Baik, kemana adzan isya dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah kumandang adzan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الهداية التامة وصلاة القيمة سيدنا الفضيلة والشرف الرفيع وتقوم المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المئات رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك في أولادنا وفضلهم ولا تضرهم وارزقنا برهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi di antara asbab su'ul khatimah, sebab-sebabnya orang mendapatkan su'ul khatimah ketika meninggal dunia, ngentengkan sholat, kemudian nggak mau bayar zakat yang wajib, atau suka untuk mencari-cari aib saudaranya. Hidupnya penuh dengan itu, hidupnya habis, waktunya habis hanya untuk mencari-cari kesalahan saudaranya. Walladzina yanqusunal mikyala wal mizana, dan orang-orang yang suka mengurangi timbangan atau takaran. Jadi nggak jujur di dalam jual belinya, mau pengen mencari keuntungan tapi dengan cara yang culas. Walladzina yakhda'unal muslimina wa yaghshunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umurid dini wa dunya, dan orang-orang yang suka untuk menipu, membohongi orang lain atau membuat pengkaburan urusan agama. Jadi banyak berdusta kepada orang lain. Walladzina yukadzibuna awliya Allahi, dan orang-orang yang suka mendustakan para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, para wali. Jadi nggak yakin dengan namanya wali. Nggak ada wali, nggak ada wali. Ya semuanya sama. Kita semuanya hamba Allah. Jadi akhirnya kurang ajar dengan orang. Ya. Siapa sih wali? Wali juga nggak ada yang tahu wali. Ya. Kan banyak namanya wali itu nggak harus seseorang yang dipandang sebagai seorang syekh kabir. Ini mungkin kalau sudah jelas kesolehannya, insya Allah dia orang soleh, wali. Tapi ada juga wali yang seorang hamba kayak kelihatan dia biasa, ternyata dia seorang kekasih Allah. Maka di sini kita perlu banyak husnuzon kepada setiap orang. Ya kan dikatakan Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam amal kebaikan, walaupun kecil. Jadi kita nggak tahu di antara amal kita yang kita lakukan tiap harinya ada di mana ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dibaca Quran kita disuruh ridhonya Allah. Mungkin ada sebab kita selamat, ada gara-gara kita hadir majelis. Mungkin gara-gara kita hanya sebatas untuk nolong kawan kita dan seterusnya. Jadi nggak ada yang tahu. Bisa jadi sesuatu amal ibadah yang kayaknya remeh ternyata menjadi sebab kita selamat. Yang kedua, Allah juga menyembunyikan murkanya di dalam amal, dalam kemaksiatan. Ya, jadi di antara semua maksiat yang banyak kita lakukan, kita nggak tahu ada di mana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir ada sebuah dosa yang kita anggap remeh, ternyata disitulah sebab kita celaka nanti. Nah, makanya urusan kebaikan sekecil apapun jangan pernah kita remehkan, lakukan semuanya. Sebaliknya urusan dosa sekecil apapun tinggalkan semuanya, jangan kita anggap kecil, tenang aja. Khawatir di situ ada murkanya Allah Ta'ala.
Nah, yang terakhir ini, yang ketiga adalah Allah menyembunyikan para walinya, kekasihnya di antara hamba-hambanya. Jadi biasakan kita husnuzon, jangan-jangan wali, jangan-jangan wali. Jangan nuduh diri sendiri, ini anak wali nih, jangan-jangan anak wali nih, ini nggak waras itu. Ya. Wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin, dan mereka ingkar kepada wali tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau kita ingkar dengan seseorang wilayah kewalian seorang karena alasan yang tepat syar'i, nggak masalah. Misalnya ada seseorang yang dikenal sebagai seorang wali, ini wali tuh, fulan tuh wali, itu syekh besar, guru thariqat. Ternyata kita ingkar. Kenapa kamu ingkar dengan dia? Ya gimana nggak ingkar, orang dia nggak sholat? Nggak mungkin wali nggak sholat. Ini ingkarnya dengan alasan yang jelas. Mana mungkin wali, ternyata wali kok malah khalwat dengan seorang perempuan. Ngakunya seorang guru besar, guru thariqat, ya pernah nyampe ke langit lah dan seterusnya. Tapi ternyata urusan syahad nggak pernah menjaga. Ya, khalwat dengan perempuan, ninggalin sholat, makan yang haram dan seterusnya. Nggak mungkin, itu nggak mungkin wali. Ini jelas ingkar kita ini ada alasan. Tapi kalau ingkar nggak ada alasan, wah kayaknya bukan wali. Kenapa? Kumuh bajunya, belum tentu. Ini bukan alasan yang diterima untuk ingkar dengan seorang wali. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya radhiyallahu anhu, bagaimana beliau kalau kisahnya, beliau kan makannya pun dari bekas sisa-sisa makanan orang. Ya, Uwais Al-Qarni ternyata merupakan orang yang di bumi nggak dikenal, tapi ternyata di langit sangat masyhur sekali. Uwais Al-Qarni, ya, Nabi sampai mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kalau ketemu dengan Uwais minta doa dari dia. Berarti punya makom tinggi. Secara zahirnya kayaknya orang biasa, ya, makannya di tempat sampah, gaulnya sama hewan, sama anjing, sama yang lainnya. Tapi ternyata punya makom sangat tinggi. Jadi jangan gampang ingkar dengan wilayahnya seseorang. Ini buat orang. Jadi biasanya biasa husnuzon kepada siapapun. Walladzina yad'una ahwalal auliya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi orang ingkar dengan wali. Jadi kalau ngeliat orang anggap dia wali. Jangan kebalikan, anggap dirinya wali. Ini juga menjadi sebab su'ul khotimah. Nganggap dirinya wali. Nih, saya ini wali, saya wali. Ya, wali murid ya. Wali murid, betul. Tapi kalau walinya Allah nggak mungkin. Jangan gampang pede duluan. Walladzina yad'una ahwalal auliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Ya, ada di antara sebab su'ul khatimah, ngaku-ngaku dirinya wali, punya waqam wali, kekasihnya Allah, tapi nggak jujur. Dia sudah sadar dirinya banyak maksiat, sholatnya pun masih males-malesan, ternyata ngaku-ngakunya wali. Ini bahaya. Kenapa? Karena akan banyak menipu orang nanti jadinya. Saya wali, kamu harus baik sama saya. Sini, titipin ke saya duit, nanti saya gandakan duitnya. Ini kan banyak nipu orang akhirnya. Ya, tenang, sini saya doakan, saya ludahin sini akhirnya. Nanti barokah, dijual mahal. Ini penipu. Ya. Wa ma washbahu dzalika minal umuri syani'ati, dan masih banyak hal-hal lainnya yang menjadi sebab su'ul khatimah dari perkara-perkara yang sangat keji sekali. Ya, ini menjadi sebab su'ul khatimah. Berkaitan dengan tadi ngaku masalah wali juga yang pernah Buya sampaikan, jangan kita menjadi bahan guyon kalau urusan wali. Ya, ada orang kadang karena kita mungkin saking gemesnya dengan seseorang kawan yang dia masya Allah polos banget, wali. Ini juga nggak boleh demikian. Main-main dengan makom yang tinggi. Ini kan makom mulia, kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Ternyata kita jadikan guyonan, kita nisbatkan kepada orang yang jelas-jelas nggak pantas jadi wali. Ya, jadi ada orang yang wah pokoknya nggak jelas lah ini, wah ini wali. Jadi kayak buat mainan. Ya, kamar wali. Ini ada di sana kamar wali. Ada julukan kamar wali. Ya kalau sebagai doa nggak apa-apa, tapi kadang dalam irama guyon. Kamar wali isinya nggak pernah jamaah di masjid, ini kan bahaya, ngaco ini. Ya, ada Mas Qasim ya, kamar wali tapi ternyata pada nggak jamaah di masjid, ini kan guyon. Tapi kalau kamar wali, semoga jadi wali semuanya. Nah, ini doa. Kamu wali, artinya kamu wali sebagai seorang wali. Tapi kalau kamu wali dalam irama guyon, mentang-mentang dia ini kayak kelihatan sufi lah apa, akhirnya disebut wali, ini main-main namanya. Nggak boleh demikian. Na'udzubillah ya. Jadi gue pernah nyampaikan demikian, jangan sampai urusan yang hal-hal kemuliaan dijadikan sebagai guyonan. Masalah wali, masalah malaikat, masalah ya hal yang mulia lah. Kemudian wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah
Al-bid'atu fid din. Di antara sebab yang membuat orang juga su'ul khatimah adalah berbuat bid'ah urusan agama. Bid'ah urusan agama. Ya, jadi apa bid'ah urusan agama? Jadi membuat sesuatu baru di dalam agama, dalam hal ibadah. Ya. Jadi ya bid'ah kan sesuatu yang dilarang, tapi yang dilarang kan bid'ah yang urusan agama. Adapun bid'ah yang selain agama bukan hal yang dilarang. Makanya Imam Syafi'i sangat cerdas ketika membagi bid'ah dengan pembagian bid'ah mahmudah dengan bid'ah madmumah, atau bid'ah hasan dengan bid'ah sayyi'ah. Ya, ada sebagian kelompok nggak mau dengan pembagian demikian. Nggak ada, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah sesat. Nabi nggak pernah membagi antara bid'ah baik dengan bid'ah buruk, dengan bid'ah jelek. Tapi ketika dihadapkan, kalau gitu yang kamu punya di rumah kan juga semuanya barang bid'ah. Kamu punya lampu, kamu punya televisi, kamu punya mobil, kamu punya HP, bid'ah. Oh, ini bid'ah dunia, bukan bid'ah. Yang kan nggak boleh bid'ah agama. Nabi pun nggak pernah membagi kok bid'ah yang nggak boleh bid'ah agama, yang boleh bid'ah dunia. Nggak pernah membagi. Nabi juga dengan lafaz yang masih umum, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Tapi Imam Syafi'i punya pembagian cerdas. Yang dimaksud sesat itu bagaimana? Ini bid'ah urusan fiddin, urusan agama. Ya, mentang-mentang sholat subuhnya lagi semangat, lagi seger, kita kuranglah kalau 2 rakaat, tambah lagi lah 4 rakaat sholat subuhnya. Wah, ini bid'ah, jelas bid'ah agama. Ya, puasanya kayaknya nggak enak kalau cuma sampai maghrib, saya masih kuat, terusinlah sampai suhur lagi. Wisol dia nggak boleh juga. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi kalau urusan agama patuhi semua rambu-rambunya. Jadi nggak boleh berbuat bid'ah. Wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Begitu juga di antara sebab su'ul khatimah adalah menyimpan keraguan, ragu kepada Allah atau ragu kepada utusan Allah, wal yaumil akhir, dan juga ragu kepada hari akhir. Ya, jadi nggak ada iman. Padahal ini sebuah kewajiban bagi kita untuk beriman dengan 6 rukun iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadari. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati sepenuhnya masalah tersebut. Wal 'asima min amrillahi illa man rahimah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali orang-orang yang Allah berikan kasih sayang. Ya, jadi yang selamat adalah orang-orang yang Allah kasihi. Memang benar amal kita nggak menjadi sebab kita dijamin masuk surga. Ya, kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semoga dengan ibadah kita ini bisa mengundang rahmat Allah yang membuat kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahumma ya arhamar rahimin, kata beliau Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah zat yang maha pengasih di antara semua orang, ya Allah zat yang paling kasih di antara orang-orang yang mengasihi. Nas'aluka binuri wajhikal karim, kami mohon kepadamu ya Allah dengan binuri wajhikal karim, kami mohon kepadamu ya Allah anta tatawaffana muslimin, engkau matikan kami dalam keadaan kami memeluk agama Islam, wa antal haqqana bisolihina, dan engkau sertakan kami dengan orang-orang yang soleh, fi afiatin, di dalam keselamatan, ya rabbal alamin, wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Tafadhol. Enggak. Orang puasa mati? Oh, 24 jam. Wisol berarti tadi. Ya, orang yang puasa wisol hukumnya haram. Wisol bolehnya hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Pernah zaman Nabi ada sahabat yang dia pengen puasa, meneruskan puasa. Jadi wisol ini maksudnya ketemu sahur lagi. Tapi kalau kita puasanya bukanya mungkin jam 9 belum disebut wisol. Nggak haram, tapi juga bukan hal yang dibenarkan karena bahaya buat dirinya sendiri. Ya, jadi kalau urusan ibadah sudahlah, kita nggak usah terlalu semangat sampai nggak, saya pengen tetap nggak makan. Orang boleh makan, ngapain nggak makan? Ini kan rugi, ya kan? Ngapain diri sendiri, kecuali kalau memang sudah perintahnya ya sudah, jangan makan. Ini orang boleh makan, saya pengen puasanya nggak mau makan es campur, bukannya orang boleh kok.
Ya, jadi kalau pengen mujahadah, kalau kata beliau kalau pengen mujahadah, pengen kita ini mujahadah, kita nggak usah mujahadah namanya puasa muti, ini nggak usah. Kan mujahadah itu kan melawan nafsu untuk menundukkan riyadhah, namanya riyadhah. Kan apa? Tirakat untuk menundukkan nafsu kita. Orang dulu tirakat itu dengan puasa muti, dengan kholwat di gua, ngumpet di hutan. Memang karena zaman dulu nggak ada TV. Sesuatu yang membuat mereka enak yaitu makan enak, makan daging yang buat mereka enak, sehingga mereka nggak menjauhi daging, muti dan segala macam. Sekarang zaman kita beda. Kadang kita ini punya nafsu, kita lebih condong kepada HP, kepada Facebook, TV. Ini loh jadi mujahadah kita. Jadi kalau pengen mujahadah nggak usah muti, tinggalin sinetron, ini mujahadah paling gampang. Ya buat ibu-ibu, mujahadahnya sinetron tinggalin. Ya, sinetron, nggak gampang buka-buka akun IG-nya artis. Ini mujahadah yang paling sulit sebenarnya. Ya, bisa nggak gitu? Sehari aja kita bakal pengen mujahadah. Sehari kita nggak buka Facebook, matikan data internet, itu kalau hebat, kalau bisa hebat. Ini mujahadah. Jangankan kita mati internet, kuota habis paginya sudah puyeng kepala. Aduh, kuota habis ini gimana? Ya ini mujahadah nggak perlu demikian. Makanya orang yang puasa wisol adalah nggak dibenarkan. Di zaman Nabi pernah ada orang puasa wisol, ya pengen ngikutin jejak Nabi. Kan Nabi wisol, Nabi itu ketika puasa kadang beliau sampai ketemu sahur lagi. Ketika ini sahabat pengen wisol, ya Rasulullah aku pengen wisol, enggak boleh, wisol nggak boleh. Akhirnya kata dia, Rasulullah kamu juga wisol, Anda juga wisol ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, fa inni at'amani rabbi wa yasqin aw kama qala. Aku beda, kalau aku diberikan makan dan diberikan minum oleh Tuhanku. Artinya aku ini nggak mungkin celaka, aku nggak mungkin lapar. Insya Allah aku bakal tetap selamat karena dijaga sama Allah. Tapi kamu jangan demikian karena menyebabkan bahaya buat diri sendiri. Hukumnya haram. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan diri kita jatuh ke dalam sebuah mara bahaya, hukumnya adalah nggak dibenarkan. Ya, puasa sampai gara-gara puasa nggak mau makan, lanjutin malamnya puasa sampai malam sampai sahur lagi, hukumnya haram, dosa puasanya, bukan malah berbuah pahala. Ya, jadi puasa tadi apa namanya, apa puasa istilahnya? Ini puasa sampai malam ya. Kalau ketemu sahur lagi hukumnya haram. Tapi kalau cuman sampai bukanya jam 12 aja Ustaz makannya, atau jam 1 malam belum wisol namanya, nggak haram, tapi juga nggak dibenarkan. Kalau gara-gara itu dia rutin itu sampai besoknya dia sakit, hukumnya dosa, haram. Karena menyebabkan dirinya dalam bahaya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Jadi jangan sampai kita malah menyebabkan diri kita sendiri dalam keadaan bahaya. Ya, insya Allah kalau ibadah semuanya enak. Makanya indahnya Islam adalah syariatnya semuanya ringan-ringan kok. Sholat nggak sampai bikin kita encok. Gara-gara kebanyakan sholat sampai encok tuh nggak ada. Gara-gara puasa sampai dehidrasi belum pernah ada ceritanya. Orang gara-gara zakat sedekah sampai fakir belum pernah ada ceritanya. Ya semuanya sudah Allah tentukan, jadi sudah Allah ukur dosisnya. Insya Allah dengan ibadah tersebut nggak akan menyebabkan kita salah di dalam melakukan. Kecuali yang tadi nggak ngerti caranya, bablas dia, pengen puasa sampai wisol hingga celaka sendiri. Ini yang hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Mana operatornya hilang? Nanti di off kalau sudah selesai. Cukup ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan dalam beribadah kepadanya. Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan segala perintah.